Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa bina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, sesungguhnya rezeki merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan sampai pada tuannya. Setiap manusia pasti akan mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak berumur 120 hari dalam rahim ibunya. Tidak ada dari manusia yang dapat mengambil rezeki saudaranya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Berdasar pada ayat ini, manusia pasti akan mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan untuknya secara utuh. Dan manusia tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki yang ditetapkan untuknya benar-benar sampai kepadanya. Ikhwati fillah, meskipun demikian, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban, memiliki tugas, memiliki amanah, yaitu menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa kewajiban kita adalah menjemput rezeki. Tugas kita dan amanah kita adalah menjemput rezeki yang telah ditetapkan untuk kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Namun kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak boleh berpangku tangan menunggu datangnya rezeki tersebut. Kita harus berusaha. Kita harus bekerja secara maksimal. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sesungguhnya rezeki itu bukan hanya materi. Rezeki bukan hanya harta semata. Rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam kehidupannya, baik yang sifatnya materi maupun yang bersifat maknawi. Oleh karena itu, berdasar pada definisi tadi, iman kepada Allah itu adalah rezeki. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah rezeki. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah itu adalah rezeki. Ilmu yang bermanfaat itu adalah rezeki. Harta yang berkah itu adalah rezeki. Dan istri yang salehah juga merupakan rezeki. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ikhwati fillah, terkait dengan kunci membuka rezeki atau kunci pembuka pintu rezeki, ulama kita menyatakan ada dua bentuk, yaitu yang sifatnya materi duniawi dan yang sifatnya maknawi. Adapun kunci pembuka pintu rezeki yang sifatnya maknawi di antaranya adalah istighfar. Ikhwati fillah, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insan dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, manusia tidak terlepas daripada kekhilafan. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Banyak di antara kita yang terpeleset dalam lembah kemaksiatan. Dan saat kita melakukan kesalahan, melakukan kealfaan, melakukan kekhilafan, terpeleset dalam kemaksiatan, baik itu karena kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengakibatkan dosa. Dan ketika mendapatkan dosa, maka
pintu rizki seorang hamba akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, innal abda la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh. Sesungguhnya hamba itu akan ditahan rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Nah, ketika dosa itu akan mengakibatkan rezeki ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau selalu dalam hukuman seperti ini. Oleh karenanya kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha bertaubat. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana daun-daun yang berguguran dari rantingnya. Ketika dosa itu telah dihapuskan oleh Allah, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu rezeki kembali dibukakan oleh Allah untuk kita semuanya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, berfirman tentang istighfar, pasti akan diikuti dengan rezeki yang banyak. Pasti diikuti dengan pertolongan dari langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dari langit. Allah akan mengucurkan hujan dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan sawah-sawah, ladang-ladang yang subur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan sungai yang mengalir air pada sungai tersebut. Nah, ikhwati fillah, selain firman Allah tadi, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menyatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dari setiap kesusahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi setiap kesempitannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesedihan dengan kegembiraan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan beristighfar, salah satu buahnya berdasar pada hadis tadi, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwati fillah, selain ini, kita juga harus memahami bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz istighfar. Apabila kita membuka dalam kutubul hadis, kita temukan banyak sekali lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Di antaranya adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, di sana ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling istimewa. Pimpinannya istighfar. Yaitu Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikhwati fillah, ketika kita mengetahui bahwa kita diciptakan dalam kondisi yang lemah, kemudian kita sebagai manusia sering terpeleset dalam kemaksiatan, maka dengan kemaksiatan itu akan menghasilkan dosa, sehingga pintu rezeki akan ditahan oleh Allah atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar setelah melakukan kemaksiatan, sehingga pintu rezeki itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk kita. Siapa yang bisa menghafal atau siapa yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, maka bacalah di pagi dan petang hari. Siapa yang
telah menghafal atau telah hafal lafaz-lafaz istighfar yang lain, maka bacalah sebanyak-banyaknya dalam satu hari. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada kita rizki, baik yang sifatnya maknawi maupun yang sifatnya materi. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.